Shalom Bro and Sis yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sukacita dan berkah dalam. Hari ini Jumat 2 September 2022. Bersama saya Eko Yulianto dari CFM Katedral Kristus Raja Purwokerto. Bertemu kembali dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Renungan diambil dari bacaan Injil hari ini, Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39 dengan judul perikop Hal Berpuasa. Renungan saya beri tema Iman bukan untuk diperbandingkan. Bro Yesus yang terkasih, dalam perikop ini Yesus mendapat komplain dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka membandingkan murid Farisi dan murid Yohanes yang sering berpuasa. Namun, kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa, malah makan dan minum? Sebagaimana kita tahu, kaum Farisi dan ahli Taurat sangat memegang teguh tata cara keagamaan dengan ketat. Maka pelanggaran terhadap tata cara ini bagi mereka adalah sebuah dosa. Yesus tidak terpancing dengan provokasi tersebut. Malah jawaban Yesus memberikan paradigma baru bagi mereka dengan mengatakan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayat 34 sampai 35. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah sang mempelai laki-laki. Maka saat bersama mempelai, sahabat-sahabat harus bersukacita. Tetapi ada saatnya sahabat-sahabat berpuasa saat mempelai diambil dari mereka. Saat bersamanya itulah saat mereka, para murid, dibina dan dibentuk melalui pengalaman real hidup bersama Yesus. Karena mereka sedang dipersiapkan untuk menghadapi saat perutusan kelak, saat Yesus naik ke surga. Hidup bersama Yesus adalah sekolah kehidupan bagi para murid. Melalui proses kesetiaan dan ketaatannya sedang diubah dan dipersiapkan menjadi kantong yang baru, agar dapat diisi anggur baru, yaitu kasih karunia-Nya. Tanpa proses ini, apalagi melalui pemaksaan atau hanya sekedar formalitas, akan tetap menjadi kantong dan kain yang lama dan akan mudah terkoyak. Maka berkat dan kasih karunia-Nya menjadi terbuang percuma. Bro Yesus yang terkasih, pesan sukacita apa yang bisa kita terima melalui perikop ini? Yang pertama, sebaiknya beriman itu tidak disibukkan untuk membandingkan dengan cara orang lain. Dan iman tidak hanya ditentukan oleh formalitas ritual yang diikuti, yang akhirnya malah sering melupakan pertumbuhan imannya. Bahwa iman bertumbuh dan kuat melalui pengalaman hidup dalam perjumpaan pribadi bersama Yesus. Yang kedua, iman tidak bertumbuh secara instan, namun melalui diubah dan dibina yang kadang tidak menyenangkan secara jasmani. Namun, itulah perjalanan sangkal diri dan pikul salib bersama Yesus. Yang ketiga, melalui pengalaman iman yang sering tidak berjalan mulus inilah sejatinya sedang dipersiapkan menjadi kantong yang baru, supaya siap diisi anggur karunia-Nya yang selalu baru, yang akan membawa hidup baru yang penuh sukacita dalam Roh Kudus-Nya. Bro Yesus yang terkasih, mari kita bangun iman percaya kita kepada Yesus dengan mantap tegak lurus, tanpa perlu selalu membandingkan dengan cara orang lain. Namun justru inilah menjadi komitmen pribadi
apakah aku sudah rendah hati, rela serta taat setia dibentuk Tuhan menjadi kantong yang baru. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda sukacitamu hari ini. Ampuni kami yang sering membandingkan cara beriman dengan orang lain. Kami sering terbawa hanya sekedar formalitas iman. Saat ini kami bersyukur sabdamu sungguh meneguhkan untuk terus mau diproses menjadi kantong baru yang akan engkau isi dengan anggur barumu. Untuk itu kami mohon curahkanlah Roh Kudusmu untuk membimbing dan menguatkan kami yang rapuh dan lemah, agar dimampukan taat setia dan rendah hati mengikuti proses pembentukan iman kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Proensis, salam sehat dan tetap sukacita mewartakan Injil Tuhan. Berkah dalam.